anak-anak semua, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 2 dari tema 4 subtema 1, peredaran darahku sehat. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum memulai pelajaran. Coba kamu suarakan rangkaian nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian cari tahu mengenai hal berikut. Apakah yang dimaksud tangga nada? Apa tangga nada mayor itu? Apa tangga nada minor itu? Tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Berikutnya, tangga nada minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Kini kamu telah memahami pengertian tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ciri tangga nada mayor adalah bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lagu bertangga nada mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Ciri tangga nada minor adalah kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a, mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Kamu telah memahami tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kamu juga telah mengetahui ciri-cirinya. Contoh lagunya juga sudah kamu ketahui. Coba cari dan temukan contoh lagu-lagu lainnya. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Contoh lagu bertangga nada mayor yaitu yang riang gembira adalah Bendera Merah Putih. Sedangkan contoh lagu bertangga nada minor yaitu yang bernuansa sedih, Mengheningkan Cipta. Untuk nomor 2 sampai nomor 5 kalian isikan sendiri contoh lagu-lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Ternyata Benny mendapatkan pelajaran olahraga hari ini. Olahraganya bela diri. Benny senang olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah pencak silat. Benny melakukan gerakan pencak silat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakannya juga diiringi musik. Tanda bel istirahat berbunyi. Benny merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Pantun yang dibuat Benny adalah sebagai berikut. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu tentu masih ingat bukan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak A, B, A, B. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun.
Dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri dan bagian pantun. Ciri-ciri pantun. 1. Pantun bersajak A, B, A, B. 2. Satu bait terdiri atas 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu 1. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. 2. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Bacalah pantun yang dibuat Beni di atas. Tentukan baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi. Kita tuliskan dalam tabel berikut. Bagian pantun sampiran, bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Itulah sampirannya, baris pertama dan kedua. Sedangkan isinya adalah rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Ini adalah baris ketiga dan baris keempat. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan atau usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Pantun muda berisi tentang perkembangan. Pantun tua berisi tentang nasihat. Berikut contoh ketiga pantun tersebut. Contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Kamu telah memahami beberapa contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan manusia, mulai dari pantun kanak-kanak, pantun muda, sampai pantun tua. Coba buatlah pantun berdasarkan siklus kehidupan. Yang pertama pantun kanak-kanak, contohnya adalah timang tinggi-tinggi sampai cucur atap, belum tumbuh gigi, pandai baca kitab. Kemudian buatlah pantun muda dan pantun tua. Pantun bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia, susah, senang, sehat, dan sakit juga dapat ditulis melalui pantun. Selanjutnya, coba tuliskan pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Tuliskan dalam kolom berikut. Kedua, apakah tubuhmu sehat seperti isi pantun yang kamu tulis? Bagaimana kondisi tubuh manusia sehat itu? Kondisi tubuh manusia yang sehat adalah diantaranya peredaran darahnya lancar. Selain itu, organ peredaran darahnya tidak ada gangguan. Pada pembelajaran 1, kamu sudah mengenal organ peredaran darah manusia. Bagaimana dengan organ peredaran hewan? Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilia, dan burung.
Sistem peredaran darah hewan termasuk alat-alat peredaran darahnya seperti jantung dan pembuluh darah. Mari kita amati dua gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar bagian-bagian jantung pada burung. Gambar yang kedua adalah gambar sistem peredaran darah burung. Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel bilik kanan, dan ventrikel bilik kiri. Bagaimana dengan peredaran darah pada burung? Coba cari tahu tentang peredaran darah pada burung. Bertanyalah kepada orang yang kamu anggap lebih tahu. Kamu dapat juga mencari informasi dengan membaca buku, internet, atau mencarinya melalui media lain. Tuliskan hasilnya tentang proses peredaran darah pada burung. Tuliskan juga mengenai fungsi setiap organ peredaran darah pada burung. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Contohnya adalah jantung. Fungsinya, jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. Nah, untuk organ yang lain, coba kalian cari. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi dua bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain, darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya katak, ikan, reptil, dan burung. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.